Halo, saya Abed Saputra. Belakangan ini saya ketagihan nonton dokumenter di Netflix. Salah satu dokumenter yang buat saya nggak bisa move on adalah dokumenter yang judulnya Unsolved Mysteries. Jadi di dalamnya berisikan banyak episode dan masing-masing punya ceritanya sendiri. Jadi hari ini di konten Movie Storyline, saya mau bahas salah satu episodenya yang judulnya House Terror. Karena ini adalah sebuah dokumenter. Mungkin durasi video ini agak sedikit pendek dari biasanya. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, di video ini dan di video-video selanjutnya, facecam tetap ada. So get used to it, oke? Cerita dimulai dari sebuah keluarga di Perancis, dikepalai oleh seorang pria berdarah bangsawan bernama Xavier. Dia juga berprofesi sebagai pengusaha yang sukses, istrinya bernama Agnes, bekerja di sekolah Katolik, dan mereka punya 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Masing-masing bernama Arthur, Thomas, Anna, dan yang paling kecil bernama Benoit. Di kalangan tetangga, mereka adalah keluarga yang harmonis. Mereka sangat menawan dan terkenal menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Dan juga keluarga ini selalu penuh cinta. Mereka tinggal di kota Nantes, di mana kota ini salah satu kota budaya di Perancis. Masyarakatnya hidup damai dan tenang. Nah, keluarga ini tinggal di sebuah komplek perumahan yang ada di tengah-tengah kota, dan di sini memang terkenal sebagai tempat tinggal masyarakat menengah ke atas. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah di Jalan Schumann nomor 55. Xavier dan Agnes pindah ke rumah itu dari tahun 1991. Udah lama banget. Xavier juga orang yang terhormat. Dia adalah salah satu bangsawan kelas atas yang dipanggil dengan Count Dupont de Ligonnès, semoga benar secara saya nyebutinnya. Dan Agnes tergabung dalam kelompok belajar Alkitab di sebuah gereja. Di mata tetangganya juga, Xavier ini orang yang baik, ramah, dan juga murah senyum. Menurut kesaksian salah satu tetangganya yang bernama Estelle Chapon, yang pernah bekerja di rumahnya, keluarga ini termasuk keluarga idaman. Dia sering mengamati kehidupan keluarga ini. Dia juga sering melihat Agnes menjemput anak-anak dari sekolah setiap hari, pergi berbelanja bersama, dan ya, rumah itu adalah rumah yang sangat ramai, damai, dan ceria. Singkat cerita, pada hari Senin tanggal 11 April 2011, rumah yang biasanya ramai itu mendadak jadi sepi. Para tetangga, terutama Estelle, ngerasain sesuatu. Kayaknya ada yang gak beres nih. Keanehan pertama, gak ada terlihat satupun anggota keluarga yang keluar masuk rumah itu. Gak seperti biasa. Aneh banget. Kedua, kerai jendela mereka pada waktu itu tertutup. Padahal, menurut Estelle, kerai jendela mereka selalu terbuka. Gak pernah ditutup. Bahkan saat mereka lagi liburan, kerai itu juga dibiarkan terbuka. Estelle juga melihat di depan kotak pos mereka ada tulisan untuk berhenti mengirimkan surat ke alamat rumah itu. Besoknya aku pergi bekerja dan keadaannya masih sama, nggak berubah. Besoknya lagi juga sama. Ketika aku pergi keluar rumah, jelas banget nggak ada yang berubah dari kondisi itu, kata Estelle. Pintu dan jendela masih tertutup. Karena udah berhari-hari, Estelle pun jadi bertanya, kemana nih keluarga ini? Kok nggak kelihatan? Jadi pada hari Rabu, tanggal 13 April, 2 hari setelah keanehan itu, Estelle menelpon polisi. Di saat kunjungan pertama, rumah Xavier didatangi sama polisi lokal. Pada waktu itu petugas cuma melakukan home visit atau kunjungan biasa untuk memastikan kalau nggak ada hal aneh yang terjadi di dalam rumah itu. Masih sama dengan kondisi yang diceritakan sama Estelle, pintu depan terkunci, jendela tertutup, jadi polisi harus memanggil tukang kunci untuk membuka kunci pintunya. Setelah berhasil masuk, polisi nggak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Perabotan-perabotan tetap pada tempatnya, kamar tidur juga terlihat normal. Mereka hanya menemukan spray tempat tidur yang sudah dilepas dan lemari yang terbuka. Polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa keluarga ini udah pergi. Pergi gitu aja udah, nggak tahu kemana. Nggak pamitan sama tetangga dan sebagainya. Habis dari sana, polisi pun pergi dan mengakhiri penyelidikan. Karena nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tapi Estelle masih mencoba meyakinkan polisi kalau ini masih kelihatan aneh. Keluarga ini punya beberapa mobil, tapi yang nggak ada cuman mobil sedan yang ukurannya kecil. Kalau mereka semua pergi, gak masuk akal kalau pakai mobil sekecil itu. Mustahil banget bawa 6 orang, bawa barang-barang, dan juga anjing mereka, kata Estelle. Kemudian, tanggal 14 April 2011, ada beberapa surat yang datang ke alamat teman-teman dan juga kerabat. Surat itu ditulis sama Xavier dan juga Agnes. Di dalamnya, Xavier berkata kalau dia udah direkrut sama Amerika untuk menyusup ke sebuah jaringan narkoba internasional. Di dalam surat itu, Xavier juga menjelaskan ke teman-temannya
kalau mereka nggak akan melihat Xavier dan keluarganya lagi dalam waktu yang lama. Karena mereka mengubah identitas, mereka akan di bawah perlindungan dan nggak akan bisa dihubungi sama sekali. Dia juga mengatakan kalau selama ini dia adalah mata-mata dari DEA, sebuah badan yang mengurus masalah drug di Amerika. Agak membingungkan memang buat tetangga, buat teman dan kerabatnya juga. Karena keluarga yang kelihatan normal, bertahun-tahun hidup layaknya keluarga yang biasa, ternyata kerja sebagai mata-mata. Di surat itu pun mereka diminta untuk merahasiakan fakta ini kepada siapapun. Surat itu memang diketik rapi dan dicetak menggunakan printer, jadi nggak bisa mengidentifikasi kebenarannya dari tulisan tangan. Tapi dari bahasa yang digunakan, teman-teman mereka yakin kalau itu memang ciri khas Xavier. Bisa dilihat dari sapaannya, kemudian dari kata-katanya. Saking yakinnya mereka ketika membaca surat itu, seakan-akan mereka mendengarkan Xavier berbicara langsung. Xavier orang yang dikenal sebagai pribadi yang luar biasa, bangsawan yang punya dedikasi, menulis surat sebanyak 8 lembar halaman, mengaku sebagai mata-mata untuk DEA, ya teman-temannya berpikir mungkin aja. Tapi keluarga Agnes nggak menerima surat ini, nggak terima dengan fakta yang disebutin dalam surat. Buat mereka, ini adalah sebuah keanehan kalau Agnes membawa pergi anak-anaknya tapi nggak mengabari keluarganya. Jadi, pada tanggal 15 April 2011, sehari setelah surat itu dikirimkan, polisi diminta untuk menyelidiki rumah itu kembali. Kali ini polisi melakukan penyelidikan secara menyeluruh, tapi tetap aja nggak menemukan kejanggalan. Keluarga Agnes tetap nggak terima, karena menurut mereka nggak mungkin satu keluarga menghilang gitu aja. Gone, poof. Keluarga Agnes tetap menekan polisi untuk menyelidiki terus rumah tersebut. Jadi di tanggal 18 April, tanggal 19 April, tanggal 20 April, polisi mendatangi lagi rumah itu. Tapi udah 5 kali kunjungan pun, mereka tetap nggak menemukan hal yang aneh. Sampai akhirnya, di tanggal 21 April, seorang letnan polisi menemukan ada yang janggal di bawah teras belakang. Ketika mereka menggali tanah yang ada di bawah teras itu, mereka menemukan kantong plastik, kantong sampah yang diikat dengan lakban. Mereka pun membukanya. Mereka kaget karena terlihat di sana ada jari kaki manusia. Ada jasad ditemukan di bawah teras rumah itu. Di waktu yang sama, jaksa wilayah kota itu mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan pernyataannya. Sangat aneh kalau keluarga ini menghilang begitu aja. Karena ini udah membuat resah, kami akan membuka penyelidikan untuk kasus ini, kata Pak Jaksa. Setelah membuat pernyataan, Pak Jaksa kemudian berhenti karena harus menerima telepon. Kemudian setelah menerima telepon, dia bilang ke wartawan yang hadir kalau mereka harus menunda ini. Pers pun langsung punya firasat kalau ada sesuatu yang terjadi, cuman mereka belum tahu informasi apa yang didengar Pak Jaksa lewat telepon sehingga konferensi pers tiba-tiba ditunda. Kembali ke TKP, penemuan jasad tadi dianggap sebagai penemuan yang mengejutkan banget. Jasad dari sebuah pembantaian, ngeri banget. Dan tentunya fakta ini sangat sulit diterima. Polisi pun menggali dan menemukan semua jasad yang dibungkus selimut dan spray. Kemudian diikat, lalu dimasukin ke kantong plastik. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa objek agama yang diletakkan di samping setiap jasadnya. Ada patung, ada lilin, ada rosario, ada salib. Jadi seakan-akan itu adalah sebuah pemakaman yang religius. Menurut polisi, antara si pelaku dan si korban yang dikubur kayak punya hubungan kasih sayang gitu. Di dalam kuburan itu, petugas menemukan jasad Agnes, 3 anaknya, yaitu Arthur, Benoit, dan Anna. Bahkan anjing mereka dikubur di tempat yang sama. Kemudian Thomas dikubur di tempat terpisah. Tapi kurang 1 orang. Kemana Xavier? Kok cuman ada jasad si ibu dengan 4 orang anaknya, bahkan anjing mereka, tapi nggak ada jasad si bapak? Polisi pun mulai melakukan pencarian lagi. Siapa tahu jasad Xavier ada di gudang atap atau mungkin di basement. Tapi setelah dilakukan pencarian, jasad Xavier benar-benar nggak ada di rumah itu, dan otomatis ini menjadikan dia sebagai tersangka utama. Teman-teman Xavier nggak percaya kalau dia adalah pelakunya, karena sebagai seorang ayah, Xavier dikenal sebagai sosok yang selalu ada buat keluarganya. Dia sayang banget sama anak-anaknya. Intinya, dia ini sosok yang cinta keluarga. He was family man. Kira-kira begitulah. Apalagi, menurut beberapa temannya, Xavier itu punya sakit punggung yang parah, yang membuat dia nggak bisa membungkuk. Mengingat kuburan itu berada di bawah teras, secara teknis, mustahil dilakukan Xavier. Berarti kalau bukan Xavier, ada orang lain yang melakukan pembantaian ini, dan Xavier dibawa entah kemana. Di lain waktu, penyidik tetap melakukan tugasnya. Mereka harus mengetahui gimana
dan kapan para korban dieksekusi. Berdasarkan laporan autopsi, ditemukan obat tidur di perut keempat anaknya ini. Artinya, mereka dibuat tidur sebelum dieksekusi. Tapi di perut Agnes nggak ditemukan obat tidur yang sama. Agnes sendiri selalu menggunakan apnea, yaitu mesin untuk membantunya tidur. Tapi berdasarkan log dari mesin tersebut, didapat kalau mesinnya berhenti mendadak pada jam 3 pagi antara tanggal 3 dan 4 April. Polisi menyatakan bahwa korban pertama adalah Agnes, kemudian barulah anak-anaknya, dan itu dilakukan ketika mereka masih tidur. Terbukti jasad mereka setelah ditemukan, semuanya menggunakan piyama. Penyebabnya adalah setiap korban dieksekusi dengan 2 peluru yang ditembakkan ke kepala mereka. Peluru yang berasal dari senjata laras panjang. Tapi anehnya, nggak ada satupun tetangga yang mendengarkan suara tembakan. Lebih anehnya lagi, nggak ada jejak darah dimanapun. Baik itu di kamar tidur, di ruang tamu, di teras, di kamar mandi, di dinding, di perabotan rumah. Nggak ada jejaknya. Bersih. Kalaupun darahnya dilap, polisi masih bisa dengan metode tertentu mencari jejak darah. Tapi ini sama sekali nggak meninggalkan jejak. Satu orang membunuh 5 orang di tempat yang sama, di rumah yang sama, tapi nggak ada bekas darahnya. Kemudian ketika tim penyidik mengambil sampel, mereka juga nggak menemukan sidik jari atau DNA apapun. Jadi secara fakta, nggak ada bukti mutlak yang mengaitkan Xavier dengan kasus ini. Kerabatnya pun menganggap bahwa Xavier nggak mungkin melakukan hal sekejam ini. Dia ini bangsawan. Kalau dia membunuh semua anak laki-lakinya, berarti dia udah menghilangkan garis keturunannya. Dalam dunia aristokrat bangsawan Prancis, sebenarnya kasus ini adalah sebuah hal yang mengerikan karena mengakhiri garis keturunannya sendiri. Jadi, apa motif Xavier melakukan pembantaian ini? Kerabat mereka punya teori. Keluarga Xavier memang punya kesan yang perfect banget. Sebagai keluarga bangsawan dengan anak-anak mereka yang belajar di sekolah swasta, rumah bagus, dan lain sebagainya. Tapi menurut mereka, Xavier saat itu nggak punya kehidupan seperti yang dia mau. Xavier dan keluarganya pernah berniat untuk pindah ke Amerika, tapi nggak semudah itu dapat kewarganegaraan Amerika. Buktinya dia sampai menghabiskan 10 tahun untuk berusaha pindah ke Amerika tapi selalu gagal. Mereka pun sampai menghabiskan seluruh uang mereka. Xavier sampai harus berhutang, debt collector nagih terus. Intinya karena hal itu, Xavier dapat banyak masalah. Nah, di sisi lain, Xavier ini disosok sebagai pengusaha sukses, tapi faktanya kondisi perusahaannya nggak begitu bagus. Jadi Xavier mungkin tahu nih, dalam waktu dekat dia akan kehabisan uang, dia harus meninggalkan rumah dan segalanya. Dia akan dipandang sebagai mungkin sosok pecundang di keluarganya. Sementara itu masih menurut kerabatnya, Xavier ini juga sombong dan harga dirinya tinggi. Mungkin dia nggak mau anak-anaknya tahu kalau dia akhirnya bangkrut. Jadi seolah-olah dia lagi dalam misi menyelamatkan anak-anaknya dari aib. Menyelamatkan anak-anaknya dari perkataan orang yang mengetahui kalau ayahnya ternyata nggak punya kehidupan seperti dipikirkan orang banyak. Fakta lain yang menguatkan teori ini, bahwa 3 bulan sebelum kejadian, ayahnya Xavier meninggal dunia. Kurang lebih kayak Xavier, ayahnya meninggal dalam keadaan jatuh miskin dan nggak hidup dalam kemewahan. Xavier waktu itu memilih-milih barang peninggalan ayahnya karena apartemen itu harus dikosongkan. Menurut tetangganya, Xavier mengeluh karena nggak ada satupun barang berharga selain cincin bangsawan yang ditinggalkan ayahnya. Xavier nggak menemukan uang, tapi dia menemukan senjata, yaitu senapan laras panjang. Sebulan setelahnya, dia diketahui mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan Xavier rutin belajar menembak. Bahkan menurut instrukturnya, Xavier sering bertanya tentang penggunaan peredam suara dan tercatat kalau dia pernah membeli sebuah peredam suara yang cocok dengan senapannya itu. Mungkin karena itulah tetangga nggak mendengarkan suara tembakan ketika dia membantai keluarganya satu persatu. Perintah penangkapannya pun sampai ke semua negara. Tapi secara timeline, sebenarnya udah telat banget. Keluarga ini menghilang tanggal 4 April dan jasad ditemukan tanggal 21 April. Ada 3 minggu berlalu tanpa ada pencarian. Tapi beruntungnya, polisi menemukan mobil yang digunakan Xavier terparkir di halaman sebuah hotel pada tanggal 22 April, jauh dari kota Nantes. Kemudian dari situ, polisi lalu merunut timeline dari tanggal 4 sampai tanggal 21. Xavier ternyata nggak kabur. Dia nggak pergi beratus-ratus kilometer untuk menghilang. Dia bahkan nggak bersembunyi. Dia masih terekam mengambil uang di ATM. Dia juga masih menggunakan kartu kreditnya. Kayak bodo amat gitu. Dan lagi-lagi ini jadi sebuah keanehan, mengingat
Dia hati-hati banget di TKP untuk menipu penyidik. Nah, ketika polisi mencari petunjuk di hotel tempat mobil Xavier ditemukan, polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Xavier membawa tas yang kalau dilihat ukuran dan bentuknya, diduga tas itu berisi senapan laras panjang yang dipakai buat mengeksekusi keluarganya. Dia bahkan melambaikan tangan ke kamera, kayak ngucapin selamat tinggal gitulah. Penyidik udah yakin nih kalau Xavier pergi ke tebing dengan membawa senjata untuk membunuh dirinya. Polisi yakin Xavier bunuh diri karena 90% kasus seperti ini di mana si bapak yang merupakan pelaku utamanya bakal bunuh diri. Tapi menurut sebagian orang, Xavier udah berhasil kabur. Ada banyak kehati-hatian, ada banyak usaha dan mengatur TKP sedemikian rupa dengan tujuan untuk menipu polisi, untuk mengulur waktu. Di hotel itu mungkin Xavier juga tahu dengan dia terlihat di sana, dia akan mendapatkan waktu tambahan. Karena pencarian polisi akan berfokus di satu tempat itu, sehingga memudahkan dia untuk kabur. Dan itulah yang terjadi. Banyak akses untuk Xavier kabur. Dia bisa lewat laut, menggunakan kapal, dia bisa lewat jalur pegunungan, bahkan dia bisa lewat jalan utama untuk pergi ke negara lain. Apalagi dia mahir berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan Spanyol. Sampai sekarang kasus ini belum terpecahkan. Bertahun-tahun berlalu, Xavier belum ditemukan, dia menghilang dengan sempurna. Dokumenter Unsolved Mysteries ini isinya tentang kasus-kasus yang gak terpecahkan sampai sekarang. Ada banyak episodenya, mungkin next time saya bakal bahas lagi beberapa episodenya untuk jadi konten selingan di channel ini. Mungkin itu aja buat video kali ini, terima kasih udah nonton, saya Abisa Putra, to be continued.